Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini Koko pengen jelasin rumus ABC, rumus yang mungkin sering banget kalian pakai. Ini datangnya dari mana sih? By the way, rumus ABC ini kita pakai untuk mencari solusi dari suatu persamaan kuadrat yang tidak bisa atau sulit untuk difaktorkan. Jadi ketika kalian dapat suatu persamaan kuadrat, tapi persamaan kuadrat ini susah nih untuk difaktorin atau bahkan nggak bisa difaktorin, gimana cara kita cari solusinya? Jawabannya adalah dengan menggunakan rumus ABC. Oke, kita langsung aja lihat asal-usul rumus ABC. Misalkan Koko punya suatu persamaan kuadrat, ini adalah bentuk umum dari suatu persamaan kuadrat, di mana A, B, dan C ini merupakan suatu konstanta atau suatu angka. Dari bentuk umum ini, pertama-tama Koko akan bagikan semua ruas dengan A. Jadi ini kita bagikan semua dengan A supaya tidak mengubah soal, maka sisi sebelah kanan atau ruas kanan kita bagikan dengan A juga. Ketika kita punya AX kuadrat, kita bagikan dengan A, maka sisanya adalah X kuadrat. Kemudian BX, kalau kita bagikan dengan A, ya Koko akan dapat B per A dikali X. Ditambah C dibagi A, ya kita akan dapat C per A. Sama dengan 0 dibagi A, ya udah pasti jawabannya 0. Nah, setelah kita bagikan semua ruas atau semua suku dengan A, langkah berikutnya adalah sedikit manipulasi aljabar. Dari persamaan kuadrat ini, Koko boleh tulis menjadi X ditambah B per 2A kuadrat. Kita lihat dulu nih, ini kalau kita kuadratin kira-kira jadi apa ya? Kalau ini kalian kuadratin, kalian bisa pakai rumus P plus Q kuadrat. Ini adalah P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat. Kalau kita terapkan formula atau rumus ini ke bentuk yang Koko punya di atas, kita akan dapat X ditambah B per 2A kuadrat itu adalah X kuadrat ditambah 2 kali X kali B per 2A ditambah B per 2A kuadrat. Dan kalau kita sederhanain, kita akan dapat X kuadrat ditambah, ini duanya boleh kita coret. Setelah kita coret duanya, maka sisanya adalah B per A dikali X ditambah B per 2A kuadrat. Ini tentu saja kalian boleh kuadratkan ya. Kalau kita kuadratin jadinya B kuadrat dibagi 4A kuadrat. Nah, bentuk ini kalau kita kuadratkan jadinya seperti ini. Kalian bisa lihat di sini, X kuadrat kita sudah punya nih, X kuadrat. B per AX kita udah punya, B per AX. Tapi kita kelebihan satu bentuk ini. Jadi kalian bisa lihat di sini logikanya. Kenapa sih Koko ubah menjadi seperti ini? Alasannya adalah supaya kita dapat dua suku ini. Kita dapat nih dua suku ini. Tapi lebih nih, ada sedikit kelebihan. B kuadrat per 4A kuadrat nggak ada nih di kita punya bentuk. Jadinya gimana? Ya nggak usah bingung. Karena kelebihan bentuk ini, ya kita buang aja bentuk ini dengan mengurangkan kita punya persamaan dengan B kuadrat per 4A kuadrat. Jadi kalian bisa lihat ini akan tercoret habis, sisanya adalah apa yang kita miliki. Jadi supaya tidak mengubah soal, gimana? Koko akan kurangkan dengan B kuadrat per 4A kuadrat. Jadi dengan mengurangkan ini, kita tidak mengubah soal. Jangan lupa masih ada plus C per A. C per A sama dengan, sorry ini Koko ganti pakai warna biru lagi ya. C per A sama dengan 0. Jadi yang warna merah di sini adalah sedikit manipulasi yang kita lakukan supaya kita tidak mengubah soal.
Nah, setelah dapat ini, kita hapus dulu bagian ini. Kita tinggal pindah ruaskan yang warna merah ini ke sisi sebelah kanan. Sekalian C per A Koko akan pindahkan ke sisi sebelah kanan. Kalau ada yang nanya, kok kenapa kita harus pindahin ke sisi sebelah kanan? Karena kita pengen dapat X sama dengan at the end. Jadi yang pengen kita cari adalah X sama dengan. Dengan demikian semua bentuk yang tidak ada X-nya ya kita lempar aja ke sisi sebelah kanan. Kalau Koko pindahin ke sisi sebelah kanan, Koko akan dapat X ditambah B per 2A kuadrat sama dengan minus pindah ke sana jadi plus B kuadrat per 4A kuadrat, kemudian plus C per A kalau dipindahi ruas menjadi minus C per A. Nah, bentuk sebelah kanan atau ruas kanan yang kita punya di sini kalau kalian lihat ini adalah bentuk pecahan. Dengan demikian kita bisa nyatakan menjadi satu pecahan aja. Istilahnya kita samakan penyebut. Kalian bisa lihat di sini 4A kuadrat, di sini hanya A. Berarti bagian ini Koko akan kalikan dengan 4A per 4A. Tujuannya apa kok dikaliin 4A per 4A? Yang pertama supaya penyebutnya 4A kuadrat dan kita tidak mengubah soal. Jadi kalau bagian atas kita kali 4A, bagian bawah harus kali 4A juga. Kalau kita lanjutin lagi dari sini, Koko akan dapat X ditambah B per 2A kuadrat sama dengan, ini penyebutnya udah sama nih, berarti Koko boleh tulis menjadi satu fraction atau satu pecahan aja, yaitu 4A kuadrat, pembilangnya B kuadrat minus 4A kali C. B kuadrat minus 4AC. Nah, dari sini kalian udah bisa lihat ya, kita sudah ketemu nih, hampir-hampir ketemu, sudah ada B kuadrat min 4AC-nya. Langkah berikutnya apa? Ingat-ingat goal kita tadi adalah kita pengen cari X sama dengan. Untuk bisa mendapatkan X sama dengan, maka kuadrat di sini harus kita pindahin ke sisi sebelah kanan juga. Ketika kita menghilangkan kuadrat, maka akan muncul plus minus akar di sisi yang berlawanan. Jadi sebagai contoh, kalau Koko punya A kuadrat sama dengan 4, maka A-nya apa? Plus minus akar 4. Nah, dengan logika berpikir yang sama, ketika Koko pengen hilangin kuadrat di sini, maka di sisi yang berlawanan akan muncul plus minus akar. Ini Koko hapus, kita akan terapkan ke sini. Dari sini Koko akan dapat X ditambah B per 2A sama dengan plus minus akar B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat. Dari sini kalau kalian perhatikan lagi udah makin mendekati apa yang kita inginkan. Tinggal beberapa langkah lagi kita akan berhasil membuktikan rumus ABC. Nah, begitu kita udah dapat bentuk ini, kalian bisa lihat akar 4A kuadrat itu boleh kita sederhanakan menjadi 1 per 2A. Kenapa ada 1 per kok? Kenapa ada 1 per? Karena lokasinya atau posisinya ada di penyebut. Jadi dari sini kalau Koko lanjutin lagi, kita akan dapat plus minus akar B kuadrat min 4AC. Penyebutnya boleh kita tulis 2A. Langkah terakhir ini kita pindah ruaskan. Jangan sampai lupa ya, goalnya apa? Kita pengen cari X sama dengan. Jadi terakhir kita tinggal pindah ruaskan B per 2A ke sisi sebelah kanan. Maka Koko akan dapat bentuk seperti ini. Per 2A. Nah, final step, karena penyebutnya udah sama, yaitu 2A kuadrat,
ya kita boleh tulis menjadi single fraction atau satu pecahan. Logika yang sama dengan ini tadi. Karena penyebutnya sama, kita boleh tulis menjadi single fraction. Ini juga sama. Karena penyebutnya udah sama, maka Koko boleh tulis menjadi single fraction. Minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC. Nah, inilah dia asal muasal rumus ABC. Thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Koko harap penjelasan yang Koko berikan bisa dimengerti. Dan kalau kalian ada pertanyaan atau ada sesuatu yang kurang jelas, bisa tulis komen di kolom komen dan like ataupun share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Sekali lagi thank you semuanya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.